Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Saya ditelepon waktu itu suruh datang kan ke gereja. Terus disuruh antar juga ke Mama Cantik, ke mamanya Elizabeth. Itu. Iya, saya mengantar ke. Iya. Gitu, Bang. Jadi ya saya kan nggak tahu kalau mau dapat bantuan, tapi ya puji Tuhan ternyata ada bantuan dari GKI Kebun Bawang. Sejak PSBB itu kan saya hijrah ke BSD, Bang. Jadinya ya nggak dagang sama sekali, nggak. Ya nggak terlalu banyak sih, sampai 2,5 sampai 300 piece. Ya macam-macam, ada donat, ada onde, gemblong, ada dorayaki, ada risol, macam-macam sih, Bang. Terus Olive sekolah harus di rumah, sedangkan
kami kan tidak punya wifi, jadinya sementara kita numpang di saudara di daerah BSD sana gitu. Bikin ya, pulang ke Tanjung Priuk, baru mulai bikin, tapi ya cuma sepertiganya aja. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Sepertiganya aja, hanya untuk daripada nganggur gitu Bang. Soalnya kalau nggak dagang sama sekali juga kan hari-hari itu yang paling boros. Ya luar biasa Bang. Itu sangat amat membantu buat kami. Selain berasnya juga bermanfaat banget ya. Memang beras kita awet kita, cuman yang lain-lainnya kayak Indomie, telur gitu, ada minyak ya kan Bang, ada gula, itu ya sangat bermanfaat sih. Itu bisa karena Indominya kan lumayan banyak kan, jadi kalau masak bisa divariasi gitu. Puji Tuhan ya, saya bersyukur, saya pribadi ya bersyukur dalam situasi seperti ini GKI Kebun Bawang masih mengambil bagian untuk berbagi kepada jemaatnya. Ya saya berharap supaya hal seperti ini tidak berhenti di sini saja, tetapi bisa dilanjutkan. Bukan hanya untuk jemaat GKI Kebun Bawang saja, mungkin bisa untuk warga sekitar, gitu Bang. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Panggilan beribadah. Selamat hari Minggu, jemaat dan simpatisan GKI Kebun Bawang. Saat ini kita memasuki minggu kedua di bulan Juni ini, dan kita masih harus beribadah dengan cara online dari rumah masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kesabaran jemaat semua untuk tetap mengikuti ibadah minggu di GKI Kebun Bawang. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita dan bersama-sama menyanyikan KJ 28 bait 1 dan baitnya yang kedua, Allah hadir bagi kita. Ya Tuhan
Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di Jumatnya yang kudus, oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Jemaat yang kekasih, setelah kita merayakan Minggu Trinitas minggu lalu, hari ini kita memasuki minggu biasa. Dalam minggu biasa ini kita merayakan kehidupan sehari-hari dalam tuntunan kasih Allah yang merupakan Sang Kasih, yang mengasihi umatnya dan memberdayakan kita menjadi utusan kerajaan Allah di tengah dunia. Karena itu marilah kita menyanyikan PKJ 103, carilah dahulu kerajaan-Nya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenaran-Nya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. mintalah Tuhan pasti memberi, Carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa dan mengakui dosa-dosa kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan kerendahan hati kami.
Kami mengakui Tuhan bahwa kami manusia biasa yang selalu melakukan dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami datang Tuhan kepadamu. Kami mohon Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mengaku Tuhan bahwa kami sering menyakiti hati-Mu lewat perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon Tuhan, ampuni kami. Juga kepada sesama kami Tuhan, tolong Tuhan ampuni kami. Inilah doa yang kami sampaikan padamu di pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sebagai nyanyian pengakuan dosa, mari kita nyanyikan KJ 27 ayat 1 dan ayat yang keempat, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, datang Yesus padamu. Sebagaimana adaku celaka buta dan keluh, segala apa yang perlu ku dapat dalam dirimu. Saudara, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri dan dengarlah berita anugerah dari Tuhan berdasarkan Kolose 2 pada ayat yang ke-6 yang mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita. Silakan berjabat tangan satu dengan yang lain. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita angkat pujian NKB 180 untuk menyatakan kesanggupan kita hidup dalam ampunan dan anugerah Tuhan. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus, layak benar dipuji di
sembah. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus patut tetap dimuliakanlah. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih berbaik, Kau hidup dalamku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam segenap perilaku hidupku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam segenap ucapan tingkahku. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih berbaik, Kau hidup dalamku. Saudara, marilah kita berdoa mohon pertolongan Tuhan sebelum firman Tuhan diperdengarkan bagi kita hari ini. Kita berdoa. Alangkah indahnya sabda yang Kau perdengarkan kepada kami melalui saudara-saudara kami dan hamba-hambamu yang membacakan firman bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita membacakan bacaan pertama pada hari ini, Keluaran 19 ayat 2 hingga ayat yang ke-8. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang kepada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa kepada mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa ini menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita menanggapi bacaan pertama dengan bernyanyi dari Mazmur 100 secara berbalasan. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal.
Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Beribadahlah kepada Tuhan, beribadah dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya, datanglah dengan bersorak, ketahuilah Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan punya, dialah kita, kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Masuklah lewat pintu gerbangnya, masuklah dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur dan puji namanya. Karena Tuhan itu baik, kasih setianya kekal, kesetiaannya turun-temurun. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Bacaan kedua kita pada minggu hari ini terambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 8. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, bacaan yang ketiga kita dikutip dari Injil Matius pada pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8 yang mengatakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka,
karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius si pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, dan karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah pembacaan Injil, dan berbagi setiap orang yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi, tema diutus menghadirkan kerajaan Allah. Saya mau mengingatkan bahwa alangkah nyamannya jika setiap orang yang mengerti apa yang perlu dikerjakan tanpa diperintah, atau karena terpaksa, atau bahkan karena punya target sembunyi. Seperti kata pepatah, ada udang di balik batu. Yang kedua adalah, ini soal mengerti dan mau. Orang-orang yang digerakkan kuasa Roh Kudus yang mengobarkan semangat, bertindak dengan tulus, mewujudkan misi Allah dengan kreativitas yang mumpuni, sehingga membuat sejahtera umat manusia. Saudaraku, disitulah mutu kekristenan kita yang enggak asal-asalan, yang sadar dengan status diri kita sebagai bagian dari komunitas kerajaan Allah yang memastikan berlangsungnya cinta, perdamaian, dan pengharapan. Saudara diutus berarti Allah mempercayai dirimu. Engkau bisa, dan Dia memberikan kekuatan serta memampukanmu untuk melakukan misinya. Saudara, di zaman dahulu, seorang yang diutus menjadi pembawa berita itu adalah orang pilihan kerajaan, enggak sembarangan, enggak asalan. Dia harus orang yang mengerti tugasnya dengan baik, menyelesaikannya dengan baik juga, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk tugas tersebut. Nah, karena itu ketika Tuhan mengutus kita, kita harus belajar beberapa hal utama yang perlu kita pahami agar perutusan yang kita terima itu dapat mewujudkan kehadiran tanda kerajaan Allah. Matius menyebutkan Yesus melihat fakta yang sesungguhnya. Dan lalu karena itu Yesus berbelas kasihan. Seorang teolog membuat istilah ini dengan kata compassion. Karena dia melihat umat yang mengiringinya dan mendengarkan firman-Nya lelah,
dan sedemikian rupa. Jadi kata berbelas kasihan itu sebenarnya menanggung bersama orang lain, menempatkan diri kita pada posisi orang lain, dan karena itu Yesus punya hati berbelas kasihan. Karena itulah ketika Yesus mengutus para murid-muridnya, dan juga kita orang percaya, ada yang kita harus pelajari. Catatan saya yang pertama adalah fokus ke prioritas. Sebab saat itu Yesus memang mengutamakan kabar, memberitakan kabar itu terutama kepada kalangan Israel. Soal dunia lain kemudian, karena kita tahu bahwa Matius itu memang membuat surat ini, tulisan ini kepada kaum Israel. Nanti ada waktunya untuk keluar Israel. Saudara, oleh karena itu adalah karena saya mengatakan fokus ke prioritas, berarti para murid itu harus mengenal targetnya. Sebab gagal fokus itu berdampak pada karya nihil, kerja berantakan, nggak sadar-sadar kalau salah, target nggak dimengerti. Inilah bahayanya kalau gagal fokus. Yang kedua, Yesus katakan pergi dan beritakanlah. Itu berarti dengan sengaja dan mau para murid harus bergerak, bahkan berani meninggalkan suasana nyaman. Karena bareng jalan dengan Yesus, dengan teman-teman, lalu ketika dikatakan pergi, mereka harus berpencar, harus menantang bahaya dan sebagainya. Jadi dengan sengaja harusnya umat memberitakan. Yang bergerak bebas tanpa ketakutan, nggak usah banyak cincong. Lakukan saja, sebab itu perintah Yesus. Itu kehendak Tuhan. Itu bukan urusanmu dengan orang yang kau beritakan firman itu. Tapi itu adalah soal engkau dan Yesus. Soal ketaatanmu kepada Dia yang sudah memberi bagimu kuasa. Itu soal tanggung jawabmu dalam hidup di kerajaan Yesus. Itu soal kesetiaanmu sebagai murid dan ketulusanmu sebagai anak pengasihan Tuhan. Tugas ketiga disebutkan, sembuhkan orang sakit. Rawatlah dengan fungsi gembala agar si penderita yang gak nyaman, pastilah di mana ada orang sakit cekikikan gitu ya, dia merasa ditemani, dia merasa dihargai, menjadikan rasa nyaman dalam dirinya. Karena itu mestinya melalui kesakitannya orang itu merasakan kasih Tuhan dinyatakan, bahwa Tuhan selalu hadir bagi mereka yang menderita. Berikutnya kata Yesus, bangkitkanlah orang mati. Ini kuasa yang luar biasa. Karena itu saya coba mengalihkan, bagaimana jika kalimat ini berarti adalah memberi semangat dan membangkitkan iman pendengarmu agar dia bisa bebas dari setan. Yesus mengatakan setan, supaya orang itu bisa menaklukkan hati setannya, sampai dia yakin bahwa Allah selalu besertanya. Kelepasan dari kerangkeng kuasa setan itu terjadi pada dirinya karena kuasa Tuhan hadir baginya. Oleh karena itu saudaraku, saya mau bertanya, engkau pasti senang kan jika hidup dengan orang-orang sehat,
terutama yang sehat rohani. Nggak kebayangkan kerjasama orang yang diberkati dengan yang kesetanan nggak ada. Kerjasama akan terjadi yang kesetanan sama yang kesetanan. Yang sehat sama yang sehat. Itu kerjasama. Nah karena itu saudaraku, apa yang dimaksudkan Yesus dengan tanda-tanda kerajaan Allah adalah suasana salom yang Bapak Ibu sudah sering mengucapkan istilah salom. Jadi saya tidak usah jelaskan lagi. Yakni dengan semangat yang engkau hadirkan sungguh akan menyenangkan Tuhan. Sekali lagi ini urusanmu dengan Tuhan. Karena engkau mengerti dan mau melakukannya, dan berbahagialah engkau hambaku yang setia, engkau akan turut ke perjamuan Bapakku. Demikian kata Yesus. Jadi pergilah dan beritakanlah, Tuhan yang mengutusmu. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudaraku, mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang begitu baik, yang percaya untuk kami memberitakan tanda-tanda kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia di sekitar kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami begitu dipercaya untuk melakukannya itu, dan karena itu kami hanya memohon kekuatan dari Tuhan. Baiklah, kreativitas kami bisa mengembangkannya, tetapi persoalannya apakah kami mau, dan karena itulah Tuhan akan menentukan kehidupan ini bagi kami. Tuhan yang akan menjelaskan bagi kami lebih jauh tentang maksud dan misi Tuhan, sehingga kami menyatakan tanda-tanda kerajaan-Mu untuk membuat sejahtera di sekitar kehidupan kami. Bapa di surga, karena itu mampukan kami untuk mengerjakan itu dengan sukacita. Kami juga berdoa buat perkembangan di tengah-tengah zaman kami ini. Kami berdoa juga bagi para ilmuwan yang sedang berjuang untuk mencari vaksin untuk COVID-19. Semua upaya mereka Tuhan berkati supaya menghasilkan sejahtera bagi dunia. Kami juga memohon semua tenaga medis yang sudah bekerja dengan berlelah-lelah, akan kami sambut sebagai warga negara yang berterima kasih atas kejujuran dan ketulusan para medik itu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa khususnya untuk DKI yang sedang melakukan masa transisi dalam kehidupan untuk mensejahterakan Jakarta. Tuhan berkati semua petugas kepolisian, polisi Pamong Praja, dan TNI yang ditugaskan untuk mengawal tempat-tempat kerumunan supaya bisa taat dan melakukan semua prokes yang sudah ditentukan. Supaya kami bersama-sama sebagai bangsa
sebagai warga DKI dapat segera menuntaskan, memutus penyebaran COVID-19 tersebut. Kami berharap bahwa tidak lama lagi semua itu akan membuat kami bergembira. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong kami. Bapak di surga, Tuhan berkati keluarga-keluarga yang sebagian mungkin sudah mulai harus bekerja dan menjaga kesehatan mereka, supaya mereka tetap menjadi pekerja yang giat tetapi juga mengikuti semua prokes yang ditetapkan. Terima kasih Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga kami yang masih bekerja di rumah, sekolah dari rumah, beribadah di rumah. Kesabaran dan kesetiaan kiranya menyertai umat Tuhan GKI Kebon Bawang ini. Kami berdoa buat adik kami Mario, semoga ia bisa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pendidikan negeri ini. Kami sadar ada banyak saingan untuk Mario. Karena itu mungkinkan dia seperti yang diimpikan memasuki pendidikan negeri. Kami berdoa buat adik kami Yohana dalam persiapannya untuk memasuki Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta tahun ajaran 2021 ini. Tuhan kasihani dia dan mungkinkan dia memasuki perguruan teologi itu supaya kami melihat hamba Tuhan yang baik dan menjadi saluran berkat Tuhan berikutnya. Terima kasih Bapa di surga untuk banyak perkara yang telah berlangsung dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dan hari ini kami mohon, kuatkanlah iman kami masing-masing menghadapi dan menjalani kehidupan kami. Apapun yang kami jalani, semuanya berserah kepada Tuhan. Dan menjaga kami untuk tetap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang kami sembah. Dialah Allah satu-satunya yang memberikan segala sesuatu yang kami perlukan. Terpujilah namamu. Di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa dalam alunan lagu ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita pada hari ini.
Nats yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. PKJ 149 bait 1 dan yang kedua akan mengiring kita dalam mengumpulkan persembahan. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat, kami undang berdiri dan mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau curahkan bagi setiap kami. Bapa, sebagian berkat daripada-Mu telah kami persembahkan kepadamu. Berkatilah persembahan kami ini agar menjadi perlebaran kerajaan-Mu, khususnya derap pelayanan bagi GKI Kebon Bawang. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang akan mengelola. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita menyanyikan PKJ 185, bait 1, 2, dan yang kelima. Kita nyanyikan sebagai ikrar kita kepada Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan
berarti kita memuliakan namanya. Saudaraku, karena itu hiduplah dalam perutusan Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Karena itu pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dalam segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah.